Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Vokasi dalam Podcast di channel YouTube Cipta Sarana Cendekia bersama saya Viana Rahmatika sebagai pembawa acara kali ini. Dan saya nggak sendiri ya. Alhamdulillahnya nih ya, saya ditemenin oleh rekan kerja saya yang sangat luar biasa. Saking sibuknya ya dari podcast episode pertama sampai sekarang, beliaunya belum berkesempatan untuk hadir. Nah, tapi hari ini suatu pencapaian buat kita ya teman-teman ya. Jadi kita bisa nyulik teman saya nih untuk saya ajakin collab di YouTube. Langsung aja kita kenalan. Yuk. Hai teman-teman semuanya, kenalin aku Latifatul Laila Putri. Biasanya di Cipta dipanggil Miss Latifa. Pasti teman-teman yang pernah PKL di Cipta sudah pada tahu nih ya sama Miss Latifa. Iya, tahu banget dong. Iya. Kan most popular Miss di Cipta Sarana Cendekia ya. Oke, nah ini salah satu rekan kerja saya ya teman-teman ya. Jadi Miss Latifa ini memang bestinya anak-anak PKL terpadu khususnya. Bestie banget nih ya. Oke, gimana Latifa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, setelah ini ya, setelah high season, uji kompetensi kalian dan juga alhamdulillahnya kita banyak sekali ya teman-teman yang tertarik untuk PKL di sini sehingga Miss Latifa ini sibuk banget teman-teman ya, bener nggak? Wah, sibuk sekali ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi semuanya bisa terkendali aman ya? Aman. Oke. Nah, aku panggil Latifa aja kali ya? Iya, nggak usah pakai Miss kayaknya. Oh iya. Walau ini. Oke, Latifa. Jadi kan banyak nih teman-teman yang request ya, request terkait informasi PKL terpadu di Cipta Sarana Cendekia karena nampaknya ini banyak sekali teman-teman SMK jurusan akuntansi yang tertarik untuk bergabung di PKL terpadu CSC gitu. Nah, sehingga dengan adanya itu karena Latifa juga alhamdulillah hari ini ada kosong ya jadwalnya ya. Jadi aku culik nih teman-teman ya buat kita bahas PKL terpadu di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia gitu. Siap ya? Siap dong. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk di pembahasan PKL terpadu nih ya, aku spill dulu nih. Jadi teman-teman harus tahu, Miss Latifa ini adalah salah satu produk kelas khusus dari SMK Negeri 12 Malang. Wih, luar biasa. Luar biasa ya? Sekali. Oke, dan ini ya, SMK Negeri 12 Malang tuh sudah sejak lama bekerja sama dengan Cipta Sarana Cendekia dan sampai masih beberapa hari yang lalu ya. Iya, jadi betul. ada agenda apa Latifa? Beberapa hari lalu kita ada agenda sosialisasi kelas khusus. Oke. Sudah di angkatan ke-7 di SMK Negeri 12 Malang. Keren, SMK Negeri 12 Malang nih, ini salah satu produknya ya teman-teman ya, sudah angkatan mau ke-7 ya? Iya, sudah angkatan ke-7. Wih, luar biasa. Oke, dan Miss Latifa ini juga sebenarnya belum lama bergabung ya, dan betul. Sudah banyak sekali kontribusi dan juga prestasi yang diciptakan oleh Miss Latifa ini, luar biasa. Prestasi gitu ya. Oke, dan ini memang salah satu wujud nyata ya Latifa ya, betul. Bahwa kelas khusus itu tidak hanya diberikan materi-materi yang biasanya disampaikan oleh sekolah, tapi memang kita khususkan, kita bentuk sesuai dengan kebutuhan industri sekarang ini. Jadi dari Latifa sendiri, karena kebetulan saya seniornya ya, nah jadi memang progresnya sudah lumayan sekali ya malah ya, dan bisa mengikuti ritme pekerjaan yang ada di Cipta Sarana Cendekia di bidang akuntansi dan juga perpajakan, dan pasti kepake banget ya karena kelas khususnya juga akuntansi dan perpajakan. Oke, bisa diceritain dong buat teman-teman Latifa gimana kemarin perasaannya setelah menyelesaikan ya tanggung jawabnya di kelas khusus selama 4 semester ya? Iya, betul. 4 semester. Perasaannya yang pasti senang sekali ya. Jadi selama jujur saya dulu masuk SMK itu milih jurusan akuntansi memang karena keinginan saya sendiri. Saya pengen nih sama seperti yang sering disampaikan oleh Mr. Alfi bahwa banyak anak-anak ngambil jurusan akuntansi itu karena salah satu alasannya adalah suka matematika nih. Nah, saya dulu termasuk anak yang suka matematika, terus saya cari-cari nih.
di Malang nih ternyata ada 2 sekolah negeri yang ada jurusan akuntansinya, SMK Negeri 1 Malang sama SMK Negeri 12. Nah, di antara 2 sekolah itu yang paling terdekat adalah SMK Negeri 12 Malang. Kebetulan rumah saya nih ada di Pakis, teman-teman ya. Kalau rumahnya ada yang di Pakis, iya. Nggak usah minder kalau rumahnya adik-adik sekalian ada yang di kabupaten. Kita sekolahnya milih sekolah yang bagus, yang negeri, yang sekalian untuk masa depannya nanti. Nah, saya milih SMK Negeri 12 Malang. Kebetulan di SMK Negeri 12 Malang itu ada kerjasama nih dengan PT Cipta Sarana Cendekia dalam program kelas khusus. Nah, akhirnya dibentuklah di situ, disaring, ada seleksi. Saya ikut seleksinya untuk tergabung dalam kelas khusus. Dimulai dari kelas 10 waktu itu saya. Nah, programnya itu sendiri berjalan mulai dari kelas 11 sampai kelas 12. Banyak sekali program-program yang sangat berdampak bagi perkembangan saya selama di SMK. Bahkan sampai sekarang saya kerja di sini, banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapatkan di sini. Ketika lulus dari kelas khusus, didampingi dengan tim-tim instruktur yang luar biasa, Masya Allah, sangat baik hati, terus ceria selalu, dan instrukturnya di sini tuh muda-muda. Jadi kita merasa kayak ini tuh instruktur serasa temen ya, temen serasa kakak yang selalu mendampingi di segala situasi, nggak hanya tentang akuntansi dan pajak aja. Jadi kalau kita punya pandangan terkait dengan kedepannya mau gimana, itu bisa diskusi sama miss-missnya. Kebetulan di sini manggilnya Miss dan Mister ya. Nah, setelah lulus dari SMK itu ternyata di PT Cipta Sarana Cendekia ini ada open recruitment nih. Saya mencobalah ikut di open recruitment itu dan alhamdulillahnya lolos. Sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun. Jadi lulus SMK, saya langsung kerja di PT Cipta Sarana Cendekia dan alhamdulillah malah luar biasanya lagi, saya merasa senang sekali karena bisa membimbing, mendampingi adik-adik kelas saya bahkan sampai di angkatan ke-7 ini. Nah, for information nih ya, saya dulu di SMK 12 itu kelas khusus angkatan yang yang ketiga. Yang ketiga. Keren ya, sekarang udah masuk mau ke-7. Siap, betul. Oke, luar biasa sekali ya. Ini ya, ternyata kebanggaan sendiri bagi SMK Negeri 12 Malang nih. Salah satunya adalah dengan adanya alumninya yang terserap di dunia industri sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada. Dan saya mau apresiasi kepada Bapak Ibu guru dan juga sekolah-sekolah yang memang sangat maksimal untuk mendukung anak didiknya meraih kesuksesan sesuai dengan apa yang dia impikan. Benar nggak Latifah ya? Betul sekali. Oke, dan kelas khusus ini memang ini ya, intinya yang disampaikan Miss Latifah tadi adalah ada prosedurnya dulu ya, jadi nggak langsung untuk bergabung di kelas khusus, tapi kita saring dulu nih melalui tes ya. Iya, ada tahapan seleksinya. Betul, tahapan seleksi yang harus diikuti oleh adik-adik, barangkali nanti berminat untuk ikut kelas khusus, dan setelah itu barulah ada proses selanjutnya ya. Dan kemudian dibimbing langsung oleh industri PT Cipta Sarana Cendekia. Betul sekali. Oke, menarik ya teman-teman ya pembahasannya, tapi kita balik lagi ke poin utama. Jadi kita akan bahas seputar PKL terpadu sesuai dengan saran dan juga request dari teman-teman nih yang kepo banget sama program PKL terpadu Cipta Sarana Cendekia. Gimana prosedur masuknya, pendaftarannya, dan PKL terpadu itu apa aja yang teman-teman dapetin nanti bakal dibahas secara tuntas dalam konten kali ini. Stay tune terus ya. Oke, dan kita masuk ke pertanyaan pertama nih ya, pertanyaan inti. Sebenarnya ya, Latifah boleh dong diceritain PKL terpadu itu apa sih, dan apa ya yang membedakan PKL seperti biasa dan juga PKL terpadu di Cipta Sarana Cendekia? Oke, jadi Mbak Fianda, PKL terpadu itu sendiri di PT Cipta Sarana Cendekia ini adalah program yang dibentuk dengan adanya beberapa hal yang terjadi di luar sana ya. Jadi PKL itu sendiri ini adalah seperti yang kita tahu bahwa praktik kerja lapangan ini adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh anak-anak SMK. Betul. Salah satunya kompetensi keahlian akuntansi. Nah,
Di luaran sana banyak sekali anak-anak SMK ini yang ditempatkan tidak sesuai dengan jurusannya, tidak sesuai dengan kompetensinya. Oke, banyak sekali ya keluhan dari adik-adik SMK yang melaksanakan PKL ketika dia ditempatkan tidak sesuai dengan jurusannya. Padahal tujuan utama dari PKL atau praktik kerja lapangan ini adalah biar adik-adik SMK nih tahu gimana dunia kerja yang sesuai dengan jurusannya nih. Jadi mereka bisa banyak belajar. Nanti ketika lulus SMK, baik itu mau bekerja atau mau melanjutkan ataupun mau wirausaha, mereka sudah punya pandangan nih. Nah, PKL terpadu PT Cipta Sarana Cendekia itu sendiri sebenarnya ada beberapa gabungan antara PKL seperti biasanya terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan secara langsung, maupun nanti ada pendalaman materi juga tentang akuntansi dan perpajakan. Jadi ada beberapa tahapannya yang pastinya nanti akan sangat berbeda dari PKL-PKL di tempat lain. Gitu. Luar biasa ya, banyak sekali ini ya, step by stepnya yang bisa diikuti oleh peserta PKL terpadu gitu ya. Dan teman-teman, PKL terpadu ini sangat beda ya dengan PKL biasa. Nah, karena salah satu stepnya nanti teman-teman juga bisa berkesempatan untuk PKL seperti pada umumnya atau biasanya kita sebut sebagai PKL reguler ya kalau di sini ya. Dan nanti selanjutnya pada pendalaman materi itu kita masuk di PKL terpadunya gitu ya Latifah ya. Nah, dan PKL terpadu sendiri itu mekanismenya seperti apa sih? Apakah kita mulai masuk nih dari awal langsung digembleng materi kayak ini ya, kelas pada umumnya gitu, atau ada step khusus, misalkan ada ujian dulu kah atau gimana gitu? Boleh diceritain dong buat teman-teman. Jadi PKL terpadu PT Cipta Sarana Cendekia itu sendiri ini bagi adik-adik semuanya yang berminat nih ya, nanti bisa silakan nanti kalian ajak teman-temannya, rombongan, atau kalau bisa satu angkatan nih ya. Biar rame nanti, ya. Iya, biar rame. Nanti bisa disampaikan ke ketua kompetensi keahliannya langsung. Nah, dari ketua kompetensi keahlian itu nanti bisa langsung menghubungi pihak PT Cipta Sarana Cendekia. Atau bagi adik-adik semuanya yang masih kepo-kepo mau tanya-tanya gimana sih mekanismenya secara rinci, secara jelasnya bagaimana, bisa langsung hubungi kita di Instagram atau di DM Instagram di @cipta-sarana-cendekia. Betul sekali. Gitu. Dan itu termasuk salah satu cara pendaftarannya ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang minat, teman-teman bisa menghubungi nih. Kalau bisa teman satu angkatannya dibawa ke sini semuanya biar rame juga ya. Dan emang seru nggak sih kalau rame-rame gitu ya Pak ya? Seru banget dong. Jadi teman-teman PKL di sini tuh tidak hanya dari satu sekolah. Jadi mereka kita gabungkan dengan beberapa sekolah lain yang ada di Jawa Timur. Nah, kurang lebih PKL terpadu itu biasanya kita dalam 1 bulan bisa sampai 140 atau bahkan 150 siswa dari berbagai daerah di Jawa Timur. Iya, betul sekali. Bahkan ada juga yang dari luar Jawa nih, ada dari Sumatera, dari Papua. Yang paling jauh dari Papua ya? Betul, dari Papua. Keren tuh teman-teman ya, pasti menarik sekali kalau saya ya jadi anak SMK, cepet-cepet nih saya cari kontaknya Miss Latifah atau ini ya, yang berkaitan dengan PKL terpadu, karena memang manfaat yang kita dapetin selain materi dan juga praktikum nanti koneksi, itu sih yang penting ya. Koneksi, jadi nanti ketemu teman-teman dari berbagai daerah nih bisa sharing-sharing gimana sih kondisi pembelajaran di daerahnya masing-masing, dan kita saling, bahkan nanti ketika PKL-nya berakhir kita masih bisa kontak-kontakan nih ketika sudah lulus, pengen kerja, mau cari informasi kerja di mana, mau kuliah di mana, itu bisa tetap long lasting lah ya istilahnya. Betul sekali, iya sih, karena memang koneksi itu nggak bisa ya kalau kita beli hanya dengan uang, kadang juga kita harus effort dulu ya Latifah ya untuk mendapatkan itu semuanya. Jadi teman-teman yang pengen gabung langsung aja hubungin nomor admin pendidikan yang ada di description box. Dan kita lanjutkan untuk pembahasan kali ini. Ini yang paling yang paling menggelitik buat saya. Ada nggak sih selama Latifah jadi pendamping PKL terpadu, itu menemukan hal-hal yang unik, nyentrik gitu menurut kamu? Kalau hal-hal unik sih banyak ya yang terjadi selama kegiatan PKL terpadu berlangsung.
Saya ambil salah satu aja nih ya. Salah satunya adalah saya salut banget ketemu sama anak-anak SMK yang ternyata setelah mereka melaksanakan PKL terpadu di sini, banyak sharing sama teman-teman dan instruktur, mereka menemukan minat dan ketertarikan nih di bidang yang lainnya yang masih berhubungan dengan akuntansi. Contohnya kita di sini kan ada salah satu divisi yang namanya kreatif dan digital marketing nih. Banyak nih anak-anak SMK yang ternyata punya ketertarikan dan punya bakat di situ. Betul. Nah, mereka banyak tanya-tanya gimana sih caranya bikin konten tentang akuntansi dan perpajakan yang pastinya itu juga sangat bermanfaat buat mereka apalagi di era digital seperti ini. Oke, emang luar biasa sekali ya perkembangan dan juga minatnya teman-teman SMK sekarang itu sudah ini ya, sudah keren-keren ya. Iya, dan kalau misalkan mereka diajak untuk keluar dari zona nyaman mereka, akhirnya mereka menemukan sedikit jati diri mereka ya, mungkin bisa saya bilang seperti itu karena bisa kolaborasi dan juga membandingkan dengan teman-teman yang lain, nih saya kurang apa dan seterusnya, sehingga bisa mawas diri dan ketemu nih sebenarnya saya tuh pengennya apa gitu. Iya, betul. Nah, sebelum kita lanjutin, kita minum dulu aja kali ya. Iya, dari tadi hampir batuk. Iya. Manis. Oke, dan teman-teman ini masih ada beberapa pertanyaan yang menarik ya. Salah satunya adalah ini. Benar nggak sih kalau PKL terpadu itu hanya bisa diikuti oleh teman-teman yang pintar? PKL terpadu itu di Cipta Sarana Cendekia ini nggak hanya untuk anak-anak yang pinter ya, tapi buat mereka yang berkemauan dan mereka yang punya niat untuk punya langkah ke depannya biar bisa lebih maju lagi. Nah, anak-anak yang mau PKL di sini itu tidak harus anak-anaknya pinter, tidak melalui proses seleksi nilai, tapi mereka yang mau silakan nanti langsung bisa menghubungi sekolah atau bisa langsung DM ke kita. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahkan banyak sekali anak-anak SMK yang datang ke sini itu bukan karena latar belakang mereka itu pinter, juara 1 di sekolah atau ranking di sekolah, bukan karena background keluarganya yang memang kaya raya gitu ya. Mereka yang mau dan niat dengan tekad mereka belajar di sini, terus pulang kembali ke daerah mereka bagikan nih ilmu-ilmunya ke teman-teman yang belum berkesempatan untuk datang ke sini. Oke, itu ya teman-teman ya, bisa dicatat tuh. Jadi buat teman-teman yang mau dan niat, jadi intinya mau dan niat, teman-teman bisa punya kesempatan untuk bergabung bersama Cipta Sarana Cendekia dan nanti bakal ketemu sama Miss Latifah. Oke, nah pertanyaan terakhir nih ya. Sebenarnya saya tuh pengen banget bertanya banyak banget ya, tapi karena keterbatasan waktu dan Miss Latifah harus melanjutkan pekerjaan yang lain, mungkin next time aja ya kita bikin konten lagi. Oke, nah pertanyaan terakhir, Miss Latifah boleh nggak sih dikasih tahu teman-teman ini, dimotivasi gimana caranya untuk lebih bersemangat lagi belajarnya, dan juga mungkin nanti kalau ada yang berkeinginan, berkemauan untuk bergabung dengan PKL Terpadu Cipta itu harus bagaimana, persiapannya itu apa aja, dan seterusnya. Nah, buat adik semuanya, khususnya kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga yang tertarik untuk PKL di PT Cipta Sarana Cendekia, silakan adik-adik semuanya. Yang perlu disiapkan tuh nggak banyak kok. Yang pertama pastinya adalah mau jauh dari orang tua, jauh-jauh ke Malang, dan kalian nanti akan ngekos di sini, di sekitar kantor kami. Nanti kalian akan melaksanakan PKL terpadu minimal 1 bulan. Jadi kalau PKL terpadu itu ada beberapa tahapannya nih. Tahapan yang pertama itu adalah pendalaman materi. Nah, tahapan yang kedua setelah ada pendalaman materi, nanti adik-adik semuanya akan diberikan yang namanya sesi workshop. Jadi nanti akan mengerjakan siklus akuntansi perusahaan dagang, mulai dari jurnal sampai ke laporan keuangan yang terintegrasi dengan pajak yang update dan terbaru. Nah, setelah nanti ada sesi workshop nih, adik-adik akan diberikan sesi presentasi. Nanti kita akan memberikan pengarahan buat adik-adik gimana caranya untuk presentasi di depan umum, gimana caranya public speaking, dan diakhiri dengan sesi evaluasi. Evaluasi ini sendiri bentuknya adalah
uji kompetensi kalian tingkat 2. Jadi nanti adik-adik akan mengerjakan ujian, terus akan kita nilai dan kita berikan sertifikasinya. Ada 2 sertifikat dari PKL Terpadu. Yang pertama ada sertifikat PKL dan yang kedua ada sertifikat uji kompetensi kalian tingkat 2. Nah, nanti yang perlu kalian siapkan pastinya adalah diri ya, menyiapkan diri, menyiapkan mentalnya harus kuat, jadi harus terlatih jauh dari orang tua, jauh dari rumah, harus semangatnya harus selalu dijaga karena nanti selama 1 bulan, minimal 1 bulan kalian akan terus dilatih di sini untuk tentang akuntansi dan perpajakan biar nanti setelah lulus ini lebih matang lagi dan lebih tahu lagi dunia kerja itu seperti apa. Nah, yang disiapkan itu aja sih kayaknya. Nanti yang lain-lainnya kayak kebutuhan pribadi, terus alat-alat pribadi itu hal-hal yang basic lah ya. Nanti bisa silakan tanya-tanya ke YouTube-nya Cipta atau ke Instagram-nya Cipta. Oke, betul banget teman-teman ya. Sudah banyak banget ternyata pembahasan kita sama Miss Latifah di sini dan intinya adalah PKL Terpadu ini yang teman-teman bawa pulang itu tidak hanya ilmu dan juga ini ya pengalaman praktikum sesuai dengan industri sebenarnya, tapi juga dapat sertifikat ya Latifah ya. Betul. Sertifikat PKL, sertifikat uji kompetensi keahlian tingkat 2 ya. Tingkat 2. Dan nanti bakal ada kesempatan wisata pendidikan dan kunjungan industri itu yang menarik. Betul. Nah, tapi nggak akan kita bahas di sini ya. Jadi kita next aja nih bahas wisata pendidikan dan kunjungan industri di next konten. Sehingga teman-teman di sini jangan lupa pantengin terus YouTube kita Cipta Sarana Cendekia. Di-subscribe dan juga dinyalain tombol loncengnya. Jadi kalau kita update video terbaru, teman-teman nggak akan ketinggalan. Oke, terakhir buat Miss Latifah. Kasih pesan, kesan, dan juga harapan dari Miss Latifah sendiri untuk teman-teman di luar sana, khususnya boleh nih ya, alumni peserta PKL Terpadu dan juga Bapak Ibu Guru biar lebih termotivasi lagi untuk turut mengembangkan dunia SMK menjadi lebih top. Oke, pesan dan kesannya nggak banyak-banyak nih ya. Pesannya buat adik-adik semuanya, tetap semangat menuntut ilmu. Wah, menuntut ilmu gak nih ya? Tetap semangat menuntut ilmu. Terus tetap harus rajin-rajin cari informasi ya terkait dengan kompetensi keahlian yang sudah ditekuni, karena zaman sekarang ini banyak sekali adik-adik yang 24 jam per 7 nih lihat HP, 24 per 7 kan? Iya, 24 per 7 nih ya. Lihat HP, lihat yang bermanfaat lah. Betul. Salah satunya kontennya Cipta Sarana Cendekia. Keren, mantap tuh ya. Oke, pesannya buat Bapak Ibu Guru, jangan ragu-ragu nih, anak-anak didiknya digabungkan dalam kegiatan PKL Terpadu PT Cipta Sarana Cendekia yang tentunya sudah banyak sekali alumni PKL Terpadu yang sudah berkembang di luar sana, baik itu mau melanjutkan bekerja maupun wirausaha. Oke, luar biasa sekali ya, tapi sayang banget kita harus mengakhiri pembahasan di konten kali ini sekarang ya Latifah ya. Oke, dan teman-teman tadi ya jangan lupa teman-teman tetap semangat, jangan pantang menyerah karena ilmu yang kita dapetin sekarang tuh sebenarnya kurang banget ya. Jadi memang kita harus ada keinginan, kemauan dan juga niat yang kuat untuk terus menimba ilmu gitu. Satu kata dari Miss Latifah untuk PKL Terpadu. Satu katanya adalah mantap. Mantap. Mantap ya, mantap. Oke, mantap sembarang kalir ya Pak ya? Iya, mantap sembarang kalir. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe konten YouTube Cipta Sarana Cendekia. Saya Fiona Rahmatika sebagai pembawa acara kali ini pamit undur diri bersama narasumber saya Latifatul Laila Putri. Oke, dan terima kasih banyak. See you next time and bye-bye semuanya.